Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sportivitas. Selamat datang di Repi channel yang mengulas tentang info dan video yang lagi viral pada kali ini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, dimurahkan rezeki dan selalu dilancarkan segala urusannya. Amin. Di sini saya akan mereaction satu buah video dari channel GMus yang katanya Thailand tertekan, Malaysia dikejutkan Kamboja, Indonesia punya yang spesial di Myanmar. Sebelum saya mereaction videonya, lebih baiknya teman-teman menekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share ke banyak sosial media agar channel ini makin berkembang, dan juga tekan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan info menarik dari saya. Jika teman-teman sudah subscribe, mari kita tonton videonya. Let's go. Saw a unicorn in the parking lot, trading stares with a polka dot robot. I asked if they like 8 Desember 2024 akan jadi hari di mana ajang Piala AFF dimulai dengan tim-tim di grup A saling berhadapan. Pertama, ada timnas Kamboja yang akan bermain menghadapi timnas Malaysia sebelum tim Thailand bakal bertandang ke kandang tim Timor Leste. Gimana dengan grup B? Di grup ini, laga timnas Myanmar versus Indonesia akan dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan di sisi lainnya, ada persaingan antara Laos kontra tim nasional Vietnam. Lantas, seperti apa persiapan dari tim-tim tersebut, termasuk praskon yang dilakukan? Kita akan ulas hal tersebut dalam video berikut ini. Waktunya AFF dimulai. Selamat datang di Piala AFF. Bentar guys, saya berharap pada untuk tahun kali ini timnas Indonesia bisa mengangkat trofi Piala AFF. Ya mungkin tidak semua yang kita harapkan akan terwujud, tapi setidaknya untuk tahun ini Coach Sintayong akan memberikan pemain-pemain muda yang akan berkembang untuk melapisi pemain-pemain timnas senior yang akan dibawa ke Piala kualifikasi Piala ronde ketiga. Oke, kita nanti. melody spinning like a crazy cartoon. Jelly bean skies and Thailand peanut butter tertekan saat trees. Vietnam This terlalu world pede. unfolds like a bizarre dream. Indonesia punya sejuta kejutan Myanmar. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. AFF atau ASEAN Football Championship bakal resmi dimulai pada hari ini 8 Desember 2024. Ajang sepak bola terbesar se-Asia Tenggara itu bakal kembali menyuguhkan kompetisi sengit antar negara untuk memperebutkan gelar juara atau yang terbaik di level ASEAN. Diikuti oleh 10 tim yang terbagi dalam 2 grup. Di hari pembuka ini sendiri, sorotan akan tertuju pada grup A. Di grup yang diisi oleh Kamboja, Malaysia, Singapura, Thailand, dan juga Timor Leste itu 4 tim akan saling berhadapan terlebih dahulu. 4 tim tersebut adalah Kamboja versus Malaysia dan Laos versus Thailand. Playing game on your nightly walk. Don't need answers, just need the fun. Hold Berbicara soal laga yang bakal dimainkan malam nanti, secara umum, Malaysia dan Thailand tentu lebih diunggulkan untuk bisa meraih 3 poin kemenangan. Kedua tim ini dinilai punya kekuatan di atas rivalnya. Tapi perlu diingat juga, apapun bisa terjadi di lapangan. Sebagai contoh, Malaysia membawa skuad terbaiknya minus pemain-pemain bintang dari tim GDT dipastikan gak akan mudah untuk menghadapi Kamboja. Pasalnya di turnamen AFF kali ini, timnas Kamboja tengah berupaya untuk membangun skuad baru. Tak tanggung-tanggung, 8 pemain naturalisasi baru akan memperkuat tim nasional Kamboja. Wow, Kamboja pun menaturalisasi pemain untuk di Piala AFF pada kali ini. Berarti banyak dampak yang diberikan oleh timnas kita, yaitu maksudnya dampak yang diberikan oleh Pak Erick Thohir dan juga Coach Sintayong untuk timnas Indonesia, sehingga timnas tetangga kita juga mengikuti jejak yang diberikan oleh kedua tokoh ini. Makin menyala
Asia Tenggara. Oke, kita lanjut. Di sisi lain, bicara jelang laga Kamboja versus Malaysia, pelatih Kamboja asal Jepang Koji Kyotoku mengaku bahwa di ajang AFF kali ini, timnya punya motivasi dan ambisi besar untuk membuktikan bahwa orang salah telah meremehkan skuadnya. Sejak saya mengambil alih jabatan pelatih tim nasional Kamboja, saya rasa para supporter menaruh harapan besar terhadap hasil bagus dan saya akan melakukan yang terbaik untuk pertandingan ini. Saya percaya beberapa orang mungkin meragukan tim kami, tapi bagi saya, tim kami percaya pada persatuan. Kami akan berjuang bersama dan kami yakin kami akan melakukan yang terbaik, ungkap Koji Kyotoku, sumber bola.com. Sebaliknya, dari kubu Malaysia, pelatih mereka Pau Marti menjelaskan bahwa timnya tak dalam kondisi terbaik. Pelatih asal Spanyol itu menilai bahwa para pemainnya tengah mengalami kelelahan. Meski begitu, Kapten tim Malaysia, Samer Kutiaba, mengungkapkan bahwa para pemain akan berjuang habis-habisan untuk negara dan Pau Marti. Pasalnya, Pau Marti sudah menjelaskan jika setelah turnamen AFF ini, dirinya akan meninggalkan jabatan sebagai pelatih tim nasional Malaysia. Dan untuk itu, para pemain ingin mempersembahkan hadiah gelar juara. Semua orang tahu pelatih Vincent belum lama berada di tim nasional. Tentu saja kepergiannya memberikan dampak kepada kami semua. Namun, kami ingin memberikan hadiah perpisahan yang indah kepadanya. Dan untuk menunjukkan kami sangat menghargai apa yang dia lakukan untuk tim. Ini adalah peluang sempurna bagi kami mendapatkan sesuatu berharga untuknya, ujar Samer, sumber The Stars. Melihat kondisi saat ini, tentu Kamboja tak akan selemah sebelumnya karena penambahan pemain akan membuat level mereka meningkat drastis. Apalagi tim ini juga akan menjalani partai perdana kontra Malaysia di rumahnya sendiri. Jadi, laga Kamboja versus Malaysia, kami prediksi akan memberikan kejutan yang menarik. Malaysia tentu akan diunggulkan, tapi mereka bisa saja terjungkal. Andai kata tak hati-hati. Karena dukungan supporter tim tuan rumah dan deretan pemain baru mereka akan memberikan warna yang berbeda dari timnas Kamboja. Beralih dari laga Kamboja versus Malaysia di grup A, timnas Timur Leste harus menghadapi tim paling difavoritkan di grup A, yakni tim nasional Thailand. Kedua tim sama-sama menggunakan pemain terbaiknya. Hanya saja Thailand tahun ini hadir dengan deretan pemain muda atau dapat dikatakan generasi baru tim nasional Thailand, seperti Supachok Sarachet, pemain 26 tahun yang bermain di Liga Jepang bersama tim Sapporo, hingga penyerang muda keturunan Swedia yang mereka miliki yakni Patrick Gustafsson. Gimana dengan Timor Leste? Tim yang lolos ke AFF usai mengalahkan Brunei di kualifikasi itu akan berharap pada winger-winger cepatnya untuk bisa memberikan kejutan pada tim nasional Thailand. Pertama ada Galih Freitas, winger milik PSIS Semarang yang jadi andalan utama tim Timor Leste. Dan yang kedua, mereka juga memiliki João Pedro, winger yang kini berkarir di Liga Primer Kamboja bersama Angkor Tiger itu sempat mengukir hat-trick untuk mengalahkan Mongolia dengan skor 4-1. Namun, biar bagaimanapun juga, Thailand tetap akan jauh lebih diunggulkan dari tim Timor Leste. Pengalaman mereka, kualitas para pemain mereka, dan ambisi mereka untuk mempertahankan gelar membuat kami memprediksi Thailand bisa meraih 3 poin di kandang lawan sekalipun. Meskipun sang pelatih juga menjelaskan bahwa gelar juara yang mereka dapatkan di edisi sebelumnya akan jadi tekanan untuk Thailand saat ini. Setelah Piala Dunia, kami tahu inilah saatnya kami perlu menemukan generasi. Apa katanya? Setelah Piala Dunia, kami tahu inilah saatnya kami perlu menemukan generasi baru untuk timnas Thailand. Kami sedang melakukan ini sebagai juara bertahan. Kami berada di bawah tekanan. Nah, Thailand sekarang ini merasa tertekan karena banyaknya pemain-pemain naturalisasi atau pemain abroad yang turun ke Piala AFF tahun ini, dan juga banyak pemain-pemain muda yang berkualitas. Contoh saja untuk pengetahuan saya, seperti timnas Indonesia memainkan pemain-pemain pelapis, yaitu pemain-pemain muda yang dari umur U23 maksud saya akan diturunkan di Piala AFF kali ini. Oke, kita lanjut. Baru untuk tim nasional Thailand, kami sedang melakukan itu. Sebagai juara bertahan, kami berada di bawah tekanan, namun saya fokus pada apa yang bisa kami lakukan. Kami bukan hanya tentang memenangkan kejuaraan, tapi juga masa depan sepak bola Thailand, ujar Masa Tada, pelatih Thailand, sumber The Talk.
Beralih ke grup B. Di grup yang diisi oleh Vietnam, Myanmar, guys. Laos, Indonesia, dan juga Filipina itu, tim nasional harap Vietnam Indonesia digadang-gadang akan sebagai tim menang terkuat mudah yang di ada di grup B. grup ini. Vietnam tak hanya menggunakan tim terbaiknya, tapi juga menambah kekuatan mereka dengan pemain naturalisasi Rafaelson. Grup B sendiri akan menjalani laga pembuka pada Senin 9 Desember esok, di mana tim Myanmar akan menjamu tim nasional Indonesia dan Laos akan menghadapi tim nasional Vietnam. Bicara soal laga Myanmar kontra Indonesia sendiri, secara umum Myanmar mungkin punya ambisi besar tahun ini untuk bisa memberikan kejutan di ajang AFF. Revolusi sepak bola Myanmar dengan beberapa bintang mereka bermain di luar negeri seperti Liga Thailand hingga Malaysia membuat mereka coba untuk tumbuh. Tapi tentu, meskipun Indonesia menggunakan para pemain under 22 mereka, Indonesia akan tetap lebih diunggulkan dibandingkan Myanmar. Apalagi, timnas memiliki pemain berpengalaman sekelas Marcelino, Asnawi, hingga kejutan besar terbaru, Rafael Struijk yang akhirnya dilepas klubnya Brisbane Roar. Selain itu, pemain-pemain muda Indonesia juga dinilai punya potensi besar untuk bersaing di AFF. Sebut saja Hoki Caraka hingga si anak hilang Ronaldo Kuate yang akhirnya kembali ke timnas setelah 2 tahun lebih gak pernah dipanggil tim Garuda. Jelas, Ronaldo Kuate akan berusaha keras untuk membuktikan pada Coach Shin jika ia telah berkembang dan layak dipanggil ke skuad utama tim senior di ajang yang lebih tinggi. Betul tuh, mudah-mudahan aja. Kita doakan aja Ronaldo Kuate bisa tembus ke timnas senior. Mermaid singing by the light of the moon, melody spinning like a crazy cartoon. Jelly bean skies and peanut butter trees, this world unfolds like a bizarre dream. Sekarang, gimana dengan Laos versus Vietnam? Melihat keseriusan Vietnam menyiapkan timnya jauh-jauh hari, seperti dengan melakukan TC ke Korea dan menjalani banyak laga uji coba, serta menambah kekuatan mereka dengan menaturalisasi sosok Rafaelson atau Kwanson. Vietnam yang tampil dengan kekuatan terbaik adalah favorit dalam laga menghadapi Laos. Dengan kedalaman skuad dan pengalaman di turnamen besar, Vietnam diprediksi akan mendominasi permainan, bahkan bukan tidak mungkin menciptakan banyak gol. Namun, Laos yang bermain di kandangnya sendiri sejatinya terus menunjukkan peningkatan yang cukup menarik. Di laga persahabatan kontra Thailand terbaru yang dimainkan pada bulan November lalu, mereka bahkan bisa menahan Thailand di kandang Thailand 1-1. Dan kami pikir dengan para pemain muda yang mereka miliki saat ini, jika Vietnam terlalu percaya diri, itu bisa jadi bumerang untuk tim mereka sendiri. Meskipun sekali lagi, Vietnam akan lebih diunggulkan di laga nanti. So, secara keseluruhan laga perdana di grup B ini akan sangat menentukan perjalanan masing-masing tim dalam mengejar tempat di babak semifinal. Indonesia dan Vietnam memiliki peluang besar, tapi tantangan dari tim underdog tidak bisa diabaikan. Oke teman-teman, mungkin segitu saja reaksi video dari saya. Saya ucapkan terima kasih, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah mampir ke channel video ini. Jika teman-teman suka dengan video reaksi saya, teman-teman bisa menekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share-nya ke banyak sosial media. Saya ucapkan terima kasih. Thank you for watching.